Ada banyak cara untuk merayakan kemerdekaan. Ada yang mengibarkan bendera, ada yang mengikuti upacara, ada yang mengadakan perlombaan, ada yang berkumpul bersama keluarga, dan ada pula yang memilih merayakan dengan cara mungkin terlihat sederhana, tetapi menyimpan makna yang begitu dalam. Hari ini, di sebuah ruang yang penuh dengan senyum, tawa, permainan, dan kebersamaan, kami ingin mengajak Anda melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan tentang siapa paling kuat, bukan tentang siapa paling cepat, bukan tentang siapa yang paling berprestasi, tetapi tentang bagaimana sebuah ruang bisa menjadi tempat bagi setiap anak untuk merasa diterima, untuk belajar, untuk bermain, untuk tertawa, untuk bertemu dengan teman-teman baru, dan yang paling penting, untuk merasa bahwa mereka juga memiliki tempat yang sama di tengah masyarakat. Inilah cerita tentang sebuah kegiatan yang diberi nama Merdeka untuk Belajar dan Bermain. Sebuah kegiatan yang diselenggarakan melalui kolaborasi GPS Entertainment, Mr. Miss Tourism Jawa Barat, Yayasan Biruku Indonesia, dan Kiara Artapak bersama anak-anak penyandang Down Syndrome dan autisme. Sebuah pertemuan yang mungkin hanya berlangsung beberapa jam, namun bagi sebagian orang mungkin menjadi kenangan yang akan dibawa jauh lebih lama. Ketika mendengar kata merdeka, yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kita mungkin tentang perjuangan para pahlawan, tentang bendera merah putih, tentang tanggal 17 Agustus, tentang sejarah panjang bangsa Indonesia. Tetapi kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada sebuah tanggal. Kemerdekaan juga seharusnya hadir dalam setiap kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan seorang anak. Seorang anak seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar tanpa merasa takut, bermain tanpa merasa disisihkan, berteman tanpa harus merasa berbeda, berkarya tanpa harus terus-menerus dibandingkan, dan tumbuh tanpa harus terlebih dahulu memenuhi standar yang dibuat oleh orang lain. Karena setiap anak memiliki perjalanan yang berbeda. Ada anak yang belajar dengan cepat, ada anak yang membutuhkan waktu lebih panjang, ada yang mudah berkomunikasi, ada yang memiliki cara komunikasi yang berbeda, ada yang nyaman berada di tengah keramaian, ada pula yang membutuhkan ruang dan waktu untuk beradaptasi. Tetapi perbedaan itu bukan alasan bagi kita untuk membuat jarak. Justru disitulah nilai kemanusiaan diuji. Seberapa jauh kita mampu menerima seseorang yang tidak sama dengan kita. Seberapa jauh kita mampu membuka ruang bagi mereka yang memiliki cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Dan seberapa jauh kita mau belajar bahwa perbedaan bukan berarti lebih rendah. Siang itu, suasana mulai terasa berbeda. Satu persatu peserta datang. Ada yang datang bersama orang tua, ada yang datang bersama keluarga, ada yang didampingi oleh pendamping, ada yang langsung terlihat bersemangat, ada pula yang mungkin masih membutuhkan waktu untuk mengenal suasana di sekitarnya. Dan semua itu adalah hal yang wajar, karena setiap orang memiliki cara masing-masing untuk merasa nyaman. Di tempat seperti inilah kita belajar satu hal sederhana. Jangan terburu-buru menilai seseorang hanya karena kita belum memahami caranya. Senyum seorang anak mungkin berbeda. Cara mereka berinteraksi mungkin berbeda. Cara mereka menunjukkan kegembiraan mungkin berbeda. Tetapi rasa bahagia tetaplah rasa bahagia. Tawa tetaplah tawa. Dan keinginan untuk memiliki teman adalah sesuatu yang sangat manusiawi.
Di balik setiap anak yang hadir hari itu, ada cerita keluarga. Ada orang tua yang mungkin setiap hari mendampingi anaknya, mengantar, menunggu, membantu, mengajarkan, menguatkan, dan terkadang diam-diam juga belajar untuk menjadi lebih sabar. Menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang memiliki jam kantor. Tidak ada hari libur untuk mencintai seorang anak. Dan bagi sebagian keluarga, perjalanan mendampingi anak dengan kebutuhan yang berbeda mungkin membutuhkan energi, kesabaran, serta dukungan yang tidak sedikit. Karena itu, ketika kita melihat seorang anak datang dan tersenyum hari itu, mungkin kita hanya melihat sebuah senyum, tetapi di balik senyum tersebut ada perjalanan panjang sebuah keluarga. Ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Anak-anak ini tidak datang untuk dikasihani. Mereka datang untuk menikmati hari. Mereka datang untuk bermain. Mereka datang untuk belajar. Mereka datang untuk bertemu. Mereka datang untuk merasakan kebersamaan. Dan mungkin mereka juga datang untuk mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang-kadang cukup dengan sebuah permainan, sebuah tepuk tangan, sebuah sapaan, sebuah senyuman, atau seseorang yang duduk di sebelah kita tanpa melihat perbedaan sebagai penghalang. Karena ketika kita berhenti melihat seseorang melalui label, kita mulai melihat manusianya. Bukan anak dengan Down syndrome, bukan anak autis, tetapi seorang anak yang punya kesukaan, punya rasa ingin tahu, punya emosi, punya keinginan, punya keluarga, punya mimpi, dan punya hak untuk menjalani masa kanak-kanaknya. Kita sering berpikir bahwa belajar hanya terjadi di sekolah, di dalam kelas, di depan papan tulis, dengan buku dan pensil. Padahal, kehidupan sendiri adalah sebuah ruang belajar yang sangat luas. Hari itu, anak-anak belajar dengan cara yang berbeda. Mereka belajar berinteraksi, belajar menunggu giliran, belajar mengenal orang baru, belajar mengikuti permainan, belajar bekerja sama, belajar mengungkapkan perasaan, dan belajar bahwa dunia di luar rumah juga bisa menjadi tempat yang aman untuk mereka. Tetapi bukan hanya anak-anak yang belajar, orang dewasa juga belajar. Para pendamping belajar memahami, para relawan belajar bersabar, para orang tua belajar menikmati momen, panitia belajar bahwa sebuah acara bukan tentang susunan kegiatan, dan mungkin kita sebagai penonton juga belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ada sesuatu yang menarik dari dunia anak-anak. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak teori untuk berteman. Mereka tidak bertanya, kamu berbeda atau tidak. Mereka tidak sibuk mencari tahu kamu punya kelebihan apa. Mereka hanya tahu, yuk bermain. Dan mungkin itulah bahasa paling sederhana yang pernah diciptakan manusia, bahasa permainan. Di dalam permainan, semua orang memiliki kesempatan untuk tertawa. Tidak ada jabatan, tidak ada gelar, tidak ada status sosial, tidak ada siapa yang lebih tinggi. Yang ada hanya kebersamaan. Karena itulah bermain menjadi begitu penting. Bermain bukan sekedar menghabiskan waktu. Bagi seorang anak, bermain adalah bagian dari proses tumbuh. Dari bermain, mereka mengenal lingkungan. Dari bermain, mereka mengenal orang lain. Dari bermain, mereka belajar aturan. Dari bermain, mereka belajar menghadapi kemenangan dan kekalahan. Dan dari bermain pula, mereka belajar menjadi bagian dari sebuah kelompok. Maka, ketika kita mengatakan merdeka untuk belajar dan bermain, sesungguhnya kita sedang mengatakan bahwa setiap anak
berhak mendapatkan ruang untuk tumbuh dengan caranya masing-masing. Dan di balik anak-anak yang hari itu terlihat bahagia, ada orang tua yang mungkin jarang sekali mendapatkan sorotan. Mereka bukan sekedar membawa anak datang ke sebuah acara. Mereka membawa harapan agar anaknya bisa memiliki lebih banyak uang. Harapan agar masyarakat semakin memahami. Harapan agar anak mereka tidak hanya diterima di lingkungan keluarga, tetapi juga diterima di lingkungan yang lebih luas. Menjadi orang tua berarti belajar mencintai tanpa syarat. Dan terkadang cinta itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Menunggu, mengantar, menemani, mengulang sesuatu berkali-kali, menenangkan ketika anak merasa tidak nyaman, memberikan semangat ketika anak sedang kesulitan, dan tetap tersenyum meskipun mungkin ada hari-hari yang terasa berat. Untuk para orang tua yang hadir hari itu, mungkin tidak banyak yang bisa kami katakan, tetapi satu hal yang ingin kami sampaikan, Anda tidak sendirian. Ada banyak orang tua yang ingin belajar memahami. Ada banyak orang tua yang ingin menciptakan ruang yang lebih ramah. Dan ada banyak hati yang percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bahagia. Inklusivitas bukan hanya sebuah kata yang terdengar indah. Inklusivitas adalah tindakan. Ketika kita memberi kesempatan seseorang untuk ikut. Ketika kita menyediakan ruang yang dapat mereka akses. Ketika kita bersedia menyesuaikan cara berkomunikasi. Ketika kita tidak terburu-buru menghakimi. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai perbedaan. Dan ketika kita berhenti menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membuat seseorang berada di luar lingkaran. Masyarakat yang inklusif bukan masyarakat yang menghapus perbedaan. Justru sebaliknya, masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mampu berkata, kita boleh berbeda, tetapi kita tetap bisa berjalan bersama. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kemerdekaan yang masih harus terus kita perjuangkan. Bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan, tetapi dengan empati, dengan pendidikan, dengan kesempatan, dengan kepedulian, dan dengan keberanian untuk membuka pintu yang selama ini masih mungkin terlalu sempit bagi sebagian orang. Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat, Mr. Miss Tourism Jawa Barat tidak hanya berbicara tentang pariwisata, tentang budaya, prestasi, atau promosi daerah. Ada nilai yang jauh lebih luas. Peristiwa pariwisata pada akhirnya berbicara tentang manusia, tentang bagaimana kita memperkenalkan sebuah daerah, tentang bagaimana kita memperlakukan tamu, tentang bagaimana sebuah tempat dapat memberikan rasa nyaman bagi siapapun. Dan karena itu, kepedulian terhadap kelompok disabilitas juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Sebuah destinasi yang indah bukan hanya destinasi yang memiliki pemandangan bagus, tetapi juga tempat yang mampu membuat setiap orang merasa diterima. Setiap anak seharusnya dapat menikmati ruang publik. Setiap keluarga seharusnya dapat membawa anaknya bermain tanpa merasa harus meminta maaf karena perbedaan. Dan setiap masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar bahwa keberagaman adalah bagian dari kehidupan. Kolaborasi dengan Yayasan Biruku Indonesia memberikan warna tersendiri dalam kegiatan ini. Karena kegiatan seperti ini tidak akan memiliki makna tanpa orang-orang yang bersedia hadir dan bekerja sama. Ada tangan-tangan yang mungkin tidak terlihat kamera. Ada orang-orang yang bekerja sebelum acara dimulai. Ada yang menyiapkan kegiatan. Ada yang mendampingi peserta. Ada yang memastikan semua berjalan dengan baik. Dan mungkin sebagian dari mereka tidak akan pernah disebut namanya. Tetapi begitulah kebaikan bekerja. Tidak selalu membutuhkan panggung. Tidak selalu membutuhkan tepuk tangan.
Kadang-kadang, kebaikan hanya membutuhkan seseorang yang mau hadir. Hari itu, Kiara Art Park bukan sekedar menjadi sebuah lokasi. Ia menjadi ruang pertemuan, tempat anak-anak bertemu, tempat keluarga berbagi cerita, tempat relawan bekerja sama, tempat senyum bertemu dengan senyum lain, dan mungkin tempat kita kembali diingatkan bahwa ruang publik seharusnya menjadi milik semua orang. Taman, jalan, tempat bermain, tempat belajar, tempat berkumpul. Semua seharusnya dapat dinikmati bersama, karena kota yang baik bukan hanya kota dengan bangunan yang megah, tetapi kota yang memberikan ruang bagi manusia, termasuk bagi mereka yang mungkin selama ini belum cukup sering kita dengar suaranya. Ada satu hal yang mungkin baru kita sadari setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin sebenarnya bukan hanya anak-anak yang datang untuk belajar. Mungkin justru kita yang harus lebih banyak belajar. Kita belajar bahwa setiap manusia memiliki kecepatan masing-masing. Kita belajar bahwa komunikasi tidak selalu membutuhkan kata-kata. Kita belajar bahwa perhatian kecil bisa berarti besar. Kita belajar kesabaran bukan kelemahan. Dan kita belajar bahwa kebahagiaan tidak harus terlihat sempurna. Kadang sebuah senyum sudah cukup. Kadang sebuah pelukan dari orang tua sudah cukup. Kadang sebuah permainan sederhana sudah cukup untuk membuat hari menjadi lebih berarti. Dan dari sanalah kita mungkin mulai bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi masyarakat yang cukup ramah? Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghargai perbedaan? Sudahkah kita berhenti menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain? Karena perubahan besar seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Dari cara kita berbicara, dari cara kita melihat, dari cara kita memperlakukan orang lain. Tentu saja, sebuah acara tidak akan menyelesaikan sebuah persoalan. Satu hari bermain tidak akan mengubah seluruh dunia. Satu hari kegiatan tidak akan langsung membuat semua tempat menjadi inklusif. Tetapi setiap perubahan selalu memiliki titik awal. Dan mungkin hari ini adalah salah satu titik awal itu. Sebuah langkah kecil, sebuah ruang kecil, sebuah kegiatan sederhana, tetapi jika dilakukan bersama, ia bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena yang kita perlukan bukan hanya satu hari untuk peduli. Kita membutuhkan kepedulian yang terus hidup setelah acara selesai. Ketika kamera dimatikan, ketika panggung dibongkar, ketika semua orang pulang, pertanyaannya adalah, apakah nilai yang kita bawa hari ini akan tetap tinggal di dalam diri kita? Apakah setelah pulang nanti, kita masih mau membuka ruang, masih mau memahami, masih mau menghargai, masih mau mengajak, masih mau berteman? Karena inklusivitas bukan sebuah cara. Inklusivitas adalah sebuah kebiasaan. Untuk kalian, anak-anak hebat yang hari ini hadir, mungkin suatu hari nanti, kalian tidak akan mengingat semua kejadian hari ini. Mungkin kalian lupa permainan apa yang dimainkan. Mungkin lupa siapa saja yang datang. Mungkin lupa siapa yang pertama kali menyapa. Tetapi kami berharap ada satu hal yang tertinggal. Perasaan bahwa kalian diterima. Kalian memiliki tempat. Kalian memiliki teman. Kalian memiliki kesempatan. Dan kalian tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga. Teruslah belajar, teruslah bermain, teruslah mencoba, nikmati proses kalian. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu dibandingkan, karena setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Dan setiap anak memiliki cahaya yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, mungkin Anda datang ke video ini hanya karena penasaran. Mungkin melihat judulnya, mungkin karena mengenal salah satu pihak yang terlibat, atau mungkin hanya sedang mencari tontonan di tengah kesibukan. Tetapi kami berharap setiap video ini selesai,
ada sesuatu yang ikut pulang bersama Anda. Bukan sekedar gambar, bukan sekedar cerita, tetapi sebuah pertanyaan kecil. Apakah yang sudah kita lakukan untuk membuat dunia sedikit lebih ramah bagi orang lain? Kita tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Tidak semua orang harus menjadi relawan. Tidak semua orang harus membuat acara. Tidak semua orang harus memiliki kemampuan yang sama. Tetapi kita semua bisa memulai dari hal yang paling sederhana. Berbicara dengan lebih baik, menghargai perbedaan, tidak mengejek, tidak memberikan label sembarangan, memberikan kesempatan, dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa setiap manusia pantas dihormati. Karena mungkin kita tidak pernah tahu seberapa besar arti sebuah sikap sederhana bagi kehidupan orang lain. Waktu akhirnya berjalan menuju penghujung. Satu persatu peserta mulai bersiap pulang. Tawa yang sejak tadi memenuhi tempat ini perlahan mulai berkurang. Beberapa anak mungkin masih ingin bermain. Beberapa orang tua mulai mengajak anaknya pulang. Panitia mulai membereskan sebagian perlengkapan, dan tempat yang sebelumnya ramai perlahan kembali seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang tidak ikut pergi. Kenangan, senyuman, pertemuan, dan sebuah pesan sederhana tentang kemerdekaan. Bahwa merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk berkembang sesuai kemampuannya, untuk dihargai, untuk didengar, untuk memiliki ruang, dan untuk bahagia. Pada akhirnya, mungkin kita akan lupa siapa yang memenangkan permainan. Kita mungkin lupa siapa yang paling cepat. Kita mungkin lupa siapa yang paling banyak mendapatkan hadiah. Tetapi mungkin kita tidak akan lupa bagaimana rasanya memiliki seorang anak tersenyum karena merasa diterima. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang siapa yang sampai paling jauh. Hidup juga tentang siapa yang kita ajak berjalan bersama. Dan mungkin itulah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Bukan sekedar bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi juga bebas untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Bebas untuk peduli, bebas untuk menerima, bebas untuk mencintai sesama manusia tanpa harus memandang perbedaan. Hari ini kita belajar bersama. Hari ini kita bermain bersama. Hari ini kita tertawa bersama. Dan semoga hari ini tidak berhenti sebagai sebuah acara. Semoga ia menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang terkadang terlalu sibuk menilai siapa yang berbeda, masih ada orang-orang yang memilih untuk merangkul. Di tengah dunia yang sering mengukur manusia dari kemampuan, masih ada hati yang memilih untuk melihat manusia dari kemanusiaannya. Dan di tengah dunia yang terkadang terasa semakin individual, masih ada tangan-tangan yang bersedia bergandengan. Karena setiap anak, apapun kondisinya, berhak memiliki masa kecil, berhak belajar, berhak bermain, berhak memiliki teman, berhak bermimpi, dan berhak tumbuh dalam lingkungan yang menghargai dirinya. Inilah merdeka untuk belajar dan bermain. Bukan hanya sebuah tema, bukan hanya sebuah harapan agar Indonesia menjadi tempat yang semakin ramah bagi mereka. Tempat di mana perbedaan tidak menjadi tembok, melainkan menjadi alasan bagi kita untuk belajar saling memahami. Terima kasih kepada JPS Entertainment, Mr. Miss Tourism Jawa Barat, Yayasan Biruku Indonesia, Kiara Artapak, seluruh panitia, relawan, keluarga, pendamping, dan semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan terutama, terima kasih kepada anak-anak hebat yang hari ini telah mengajarkan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari buku manapun. Tentang ketulusan, tentang keberanian, tentang kebahagiaan, dan tentang arti menjadi manusia. Karena terkadang
Guru terbaik dalam kehidupan bukanlah mereka yang paling banyak berbicara, melainkan mereka yang dengan sebuah senyum sederhana mampu membuat kita melihat dunia dengan caranya yang berbeda. Merdeka untuk belajar, merdeka untuk bermain, merdeka untuk tumbuh, merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan yang paling penting, merdeka untuk hidup berdampingan tanpa meninggalkan siapapun. Dirgahayu Republik Indonesia, mari terus merdeka bersama.